ada bintang jatuh. Semoga aku bisa dapat pacar kayak orang Korea. Sebentar. Ini mitos atau fakta ya? Bintang jatuh itu bukan pertanda, apalagi pembawa keberuntungan, atau apapun mitos yang selama ini melekat pada fenomena langit malam yang satu ini. Lalu apa itu bintang jatuh? Apakah bintang di langit itu benar-benar jatuh ke bumi? Bareng aku Vina Muti, yuk kita bahas di Oh Begitu. Bintang jatuh bukan benar-benar bintang yang jatuh, dan belum tentu juga jatuhnya ke bumi. Tapi sejak dulu mitos ini selalu menjadi cerita yang terus diyakini sebagai pertanda keberuntungan. Konon katanya nih, kalau melihat bintang jatuh harus cepat-cepat memohon sesuatu supaya impian atau harapan kita dapat segera terkabul. Mitos ini udah jadi bagian dari budaya masyarakat di dunia loh. Bukan tanpa alasan. Bintang jatuh diyakini bisa mengabulkan permohonan kita. Ya, karena fenomena ini dianggap jarang terjadi, sehingga orang yakin kalau siapapun yang melihatnya akan dianggap beruntung. Tapi ternyata mitos itu dibantah nih sama astronom sekaligus Direktur Observatorium Griffith di Los Angeles, Edwin Charles Crabb, yang bilang kalau fenomena ini sebenarnya bisa terjadi hampir setiap hari di seluruh bumi. Sebelum kita lebih memahami bahwa bintang jatuh itu mitos pembawa keberuntungan, yuk kita ulik dulu fenomena astronomi ini dari kacamata sains. Mengutip NASA Star Child, bintang jatuh itu sebenarnya adalah serpihan kecil debu dan batu yang disebut meteoroid. Saat batu itu memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, batu luar angkasa ini akan bergesekan dengan partikel udara, sehingga menimbulkan panas. Lalu panas itu kemudian akan menguapkan sebagian besar meteor yang jatuh, sehingga menghasilkan garis-garis cahaya terang di langit. Rata-rata meteor dapat melaju melalui atmosfer bumi dengan kecepatan sekitar 30.000 mil per jam atau sekitar 48.280 km per jam. Ya, setara 6-7 kali kecepatan jet tempur. Pendeknya, batu ini akan terbakar, lalu menciptakan jejak api saat menabrak atmosfer saat akan memasuki bumi. Nah, cahaya inilah yang kita lihat dari bumi, dan kita melihatnya sebagai bintang jatuh. Itulah kenapa kita cuma bisa melihat bintang jatuh dalam sekejap dan pada waktu malam hari. Kalau cerita bintang jatuh itu adalah tahayul alias mitos, sebenarnya dari mana sih keyakinan ini berawal? Jadi begini, mengutip situs Library of Congress, para sejarawan meyakini legenda bintang jatuh yang bisa mengabulkan keinginan itu bermula dari zaman Yunani kuno. Tepatnya saat seorang astronom bernama Claudius Ptolemaeus atau Ptolemy menuliskan cerita itu. Lalu sekitar abad kedua, Ptolemy bilang, saat dewa sedang memandang rendah ke bumi, ia akan membukakan semacam portal antara langit dan bumi. Nah, saat portal terbuka itulah bintang-bintang di langit bisa menyelinap dan akhirnya terlihat seperti bintang jatuh. Meski begitu, banyak juga orang yang nggak setuju sama apa yang disampaikan Ptolemy. Bahkan, sains dan ilmu pengetahuan sekarang tidak dapat membuktikan kebenaran soal bintang jatuh yang bisa mengabulkan permohonan itu. Tapi intinya gini, kepercayaan soal bintang jatuh ini balik lagi ke diri sendiri ya. Mau percaya atau enggak, dan ini juga merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat di berbagai negara di dunia.
Lalu bagaimana dengan fenomena langka? Apa benar bintang jatuh itu jarang terjadi? Buat orang yang percaya sama harapan bintang jatuh mungkin menganggap fenomena itu sangat spesial dan langka. Tapi itu ternyata anggapan yang salah loh. Mengutip Life Science, kerap mengatakan bintang jatuh terjadi hampir setiap hari bahkan di seluruh bumi. Gak main-main, dalam kurun waktu 24 jam aja diperkirakan ada 25 juta bintang jatuh yang tersebar di penjuru planet ini. Tapi gak semuanya dengan mudah jatuh ke bumi. Sebab seperti penjelasan sebelumnya, planet kita ini punya atmosfer yang bisa menghalau puing-puing batuan meteor yang jatuh itu. Nah, partikel debu atau batuan yang sangat kecil saat jatuh lalu memasuki atmosfer bumi, cahayanya bisa sangat redup, sehingga sulit untuk dideteksi. Terkadang kita juga memerlukan teleskop untuk bisa mengamati keindahan batu luar angkasa yang jatuh itu. Jadi, fenomena bintang jatuh itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang langka ya. Terus, apa bisa kita melihatnya secara langsung? Tentu saja bisa. Beberapa partikel yang berukuran lebih besar, kilatan cahayanya saat menembus atmosfer bumi bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi yang partikelnya lebih kecil tentu bisa dilihat dengan bantuan teleskop. Tapi selain hanya bisa diamati di malam hari, juga harus di tempat yang sangat minim cahaya. Ada beberapa tempat di dunia yang jadi tempat pengamatan dan cagar alam langit, seperti di Amerika Serikat dan Gurun Atacama di Chile. Oh iya, bintang jatuh yang bisa terjadi bersamaan dan jumlahnya bisa sangat banyak itu dikenal dengan hujan meteor. Dan sepanjang tahun hujan meteor ini dapat terjadi dan biasanya diamati di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hujan meteor ini juga ada macam-macam. Namanya pun yang menyesuaikan dari mana meteor-meteor itu berasal. Seperti hujan meteor Leonid, dikenal paling terang dan paling mengesankan. Hujan meteor ini berasal dari konstelasi Leo dan biasanya terjadi pada bulan November. Lalu ada hujan meteor Perseid yang dikaitkan dengan komet Swift-Patrol. Meteor Perseid yang berasal dari konstelasi Perseus ini paling sering diamati sepanjang tahun dan akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Selain itu, ada hujan meteor Orionid, hujan meteor Quadrantid, Geminid dari konstelasi Gemini, Eta Aquarids, dan Lyrids yang biasa terjadi di akhir April. Saat bintang ini jatuh dan terbakar waktu memasuki atmosfer bumi, jejak cahayanya akan tampak indah. Tapi siapa sangka, dampak jatuhnya meteor ini terkadang bisa bahaya bagi bumi. Jika bongkahan meteor berukuran sangat besar dan tak habis terbakar oleh atmosfer bumi, maka batu ini bisa menghantam dan menghujam ke daratan. Ketika meteorit menghantam tanah, kecepatannya setengah dari kecepatan saat masuk, maka batu ini bisa meledakkan kawah yang ukurannya 12 hingga 20 kali lebih besar. Sementara pada objek yang lebih kecil, meteorit akan menciptakan kawah seukuran mangkuk. Sedangkan pada tumbukan yang lebih besar, meteorit dapat menimbulkan pergeseran di sepanjang lereng yang kemudian membentuk kawah. Salah satunya ada di Arizona, Amerika Serikat, yang diberi nama kawah meteor atau kawah Barringer. Secara geologi, kawah tersebut termasuk baru terbentuk, yakni sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pada kasus lain, meteor besar dapat meledak di atas permukaan dan dapat menyebabkan kerusakan luas akibat ledakan dan kebakaran setelahnya. Seperti halnya yang terjadi di Siberia pada tahun 1908, di mana meteor memasuki atmosfer pada sudut miring, kemudian meledak, mengirimkan angin panas dan suara keras, serta mengguncang tanah dengan cukup kuat.
Jadi kesimpulannya bintang jatuh itu mitos ya. Karena secara sains fenomena ini tidak bisa dibuktikan bisa mengabulkan permintaan. Tapi yang jelas bintang jatuh adalah fenomena saat batu luar angkasa bernama meteorit masuk ke bumi melewati atmosfer, lalu terbakar, sehingga menciptakan jejak cahaya yang bisa tampak secara langsung di malam hari. Atau bisa juga hanya bisa diamati lewat teleskop saja. Jadi gitu. Oh, begitu. Gimana? Masih percaya sama mitos bintang jatuh? Sekian dulu ya, Vina Muti pamit. Sampai jumpa di Oh Begitu selanjutnya.